Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Komang Wadana Saputra dengan PM 22411065 dari kelas manajemen 22C. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data tunggal. Next, kita langsung ke penjelasannya. Yang pertama itu ada pengertian. Ukuran penyebar data tunggal juga dikenal sebagai ukuran keragaman atau ukuran dispersi adalah statistika yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data dalam suatu himpunan terbesar atau bervariasi. Ukuran ini memberikan informasi tentang bagaimana titik data dalam himpunan terbesar di sekitar pusat data seperti rata-rata atau median. Semakin besar ukuran penyebaran, semakin besar variasi atau keragaman data. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya. Definisi ukuran penyebaran data tunggal ada 6. Yang pertama, rentang atau range. Yang kedua ada deviasi rata-rata mean deviation. Yang ketiga variance atau variance. Yang keempat ada deviasi standar. Yang kelima jangkauan antar kuartil. Yang keenam ada jangkauan antar kuartil. Yang penjelasannya yang rentang range. Rentang adalah ukuran penyebaran data tunggal yang mengukur perbedaan antara nilai tinggi atau dengan maksimum dan nilai rendah minimum. Dalam suatu himpunan data, rentang memberikan gambaran sederhana tentang sejauh mana data tersebar dari nilai terendah tinggi, nilai tertinggi dan dalam himpunan data. Ini adalah salah satu ukuran penyebaran yang paling mudah dipahami dan dihitung. Rumus untuk menghitung rentang adalah sebagai berikut. Ada rentang, nilai maksimum, nilai minimum. Dengan mengukur rentang, Anda dapat mendapatkan pemahaman bahwa tentang sebaran data dan mengidentifikasi variasi yang ada dalam data tersebut. Namun, rentang memiliki keterbatasan seperti rentang yang sangat sensitif terhadap nilai outlier. Dan untuk analisis yang lebih mendalam, seringkali digunakan ukuran penyebaran lainnya seperti deviasi standar, variance, atau jangkauan antar kuartil (EQR). Next. Yang kedua ada deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah salah satu ukuran sebaran data statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam kumpulan data bersifat bervariasi. Rata-rata mean kumpulan data tersebut. Deviasi rata-rata mengukur sejauh mana nilai-nilai individu cenderung berbeda dari nilai rata-rata. Ini berguna untuk memahami tingkat variasi atau dispersi dalam data. Untuk menghitung deviasi rata-rata, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung rata-rata mean dari data tersebut. Yang kedua, untuk setiap nilai dalam data, hitung selisih antara nilai tersebut dalam rata-rata. Yang ketiga ada ambil nilai mutlak tanpa tanda negatif dari selisih-selisih tersebut. Yang keempat ada jumlahkan semua nilai mutlak tersebut. Yang kelima, bagi hasil penjumlahan dengan jumlah total data N untuk mendapatkan deviasi rata-rata. Rumusnya deviasi rata-rata sigma xi min x N. Deviasi rata-rata simbol sigma yang berarti jumlah semua nilai yang ada, xi nilai individu dalam data, x rata-rata mean dari data, n jumlah total data. Hasil dari perhitungan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai dalam data tersebut berada dari rata-rata. Semakin besar deviasi rata-rata, semakin bervariasi nilai-nilai dalam data tersebut dari rata-rata. Sebaliknya, semakin kecil deviasi rata-rata, semakin
seragam atau konsisten data tersebut terdapat rata-rata. Next. Yang ketiga ada variance atau variance. Variance adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data dalam sebuah himpunan data. Ini mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam data tersebut besar dari nilai-nilai rata-rata mean data tersebut. Variance memberikan informasi tentang tingkat penyebaran data dalam sejauh titik-titik data tersebar dari rata-ratanya. Untuk menghitung variance, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Hitung rata-rata mean dari data. 2. Untuk setiap nilai dalam data, hitung selisih antara nilai tersebut dan rata. Kemudian kuadratkan selisih tersebut. Jumlahkan semua kuadrat selisih tersebut. Yang keempat, bagian hasil perjumlah tersebut dengan jumlah total data n untuk mendapatkan variance. Rumus variance adalah O2 sama dengan sigma X1 min X tutup kurung 2 N. Variance O2 variance dari data, simbol sigma yang berarti jumlahnya semua nilai yang ada. X1 nilai individu dalam data, X rata mean dari data, dan jumlah total data. Hasil dari perhitungan variance adalah bilangan non-negatif. Semakin besar variance, semakin besar menyebabkan atau variance dalam sebuah data tersebut. Sebaliknya, semakin kecil variance, semakin dekat titik-titik data dengan rata-rata yang menunjukkan bahwa data tersebut lebih homogen atau konsisten. Next. Yang keempat ada deviasi standar. Deviasi standar adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data dalam sebuah himpunan data. Deviasi standar mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam data tersebar dari nilai rata-rata mean data tersebut. Deviasi standar adalah akar kuadrat dari variance. Untuk menghitung deviasi standar, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama ada hitung rata-rata mean dari data. Yang kedua, untuk setiap nilai dalam data, hitung selisih antara nilai tersebut dan rata-rata. Kemudian kuadratkan selisih tersebut. Yang ketiga ada jumlahkan semua kuadrat selisih tersebut bagi hasil perjumlahan tersebut dengan jumlah total data n untuk mendapatkan variance. Yang kelima, hitung akar kuadrat dari variance untuk mendapatkan deviasi standar. Rumus deviasi standar adalah sebagai berikut. Deviasi standar O, variance O2, deviasi standar O, deviasi standar dari data, variance O2, variance dari data. Deviasi standar memiliki suatu yang sama dengan data aslinya sehingga lebih mudah untuk interpretasi dibanding dengan variance. Semakin besar deviasi standar, semakin besar menyebarkan atau variasi dalam data, dan semakin jauh titik-titik data tersebut dari rata-rata, semakin kecil deviasi standar. Semakin dekat titik-titik data dengan rata-rata yang menunjukkan bahwa data tersebut lebih homogen atau konsisten. Next. Yang kelima ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran data dalam sebuah kumpulan data. Atau IQR adalah jarak antara kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga Q3 dalam data. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama urutan yang terurut. Langkah-langkah untuk menghitung IQR adalah sebagai berikut. 1. Urutkan data Anda dari yang terkecil hingga yang besar. Hitung kuartil pertama Q1 yang merupakan nilai median atau nilai tengah dari separuh pertama data tersebut diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median tersebut adalah nilai di tengah. Jika jumlah data genap,
maka Q1 adalah rata-rata dari dua nilai di tengah. Yang ketiga, hitung kuartil ketiga. Q3 yang merupakan median dari separuh dua data setelah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median tersebut adalah nilai di tengah. Jika jumlah data genap, maka Q3 adalah rata-rata dari dua nilai yang tengah. IQR adalah selisih antara Q3 dan Q1, yaitu IQR dan sama dengan Q3 min Q1. Kesimpulan, memilih ukuran penyebaran data tunggal tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis statistik. Jika Anda ingin memahami sebaran data secara keseluruhan, deviasi antar standar atau AQR seringkali lebih informatif daripada jangkauan. Namun jangkauan dapat memberikan gambaran besar tentang variasi data. IQR yang sering digunakan dalam analisis data yang rendah terhadap outlier, sementara deviasi antara standar adalah pilihan yang lebih umum dalam banyak kasus. Sekian dari video saya. Bila ada kata salah maupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.